Halo, perkenalkan nama saya Regina Yulianti. Saya mahasiswi Universitas Esa Unggul dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Rekam Medis. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran secara daring selama masa pandemi. Saat ini, corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi trending topik, dibicarakan di sana-sini, dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, bayi, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem gangguan pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga WHO menetapkan pada tanggal 11 Maret tahun 2020 wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan dilakukan di luar rumah harus diberhentikan selama pandemi ini masih belum mereda. Beberapa pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020, yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah di provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, dan juga komputer. Sistem pembelajaran secara daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung dengan guru dan juga siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut untuk mendesain media pembelajaran seperti inovasi dan memanfaatkan media daring. Namun, karena siswa dan mahasiswa harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosen. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan langsung, secara intensif, dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Akan tetapi saat ini kegiatan pendidikan tersebut dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja. Tak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tua sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Permasalahan saat pembelajaran secara daring yaitu saat ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran secara daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data atau kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang masih berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah. Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring juga tidak bisa lepas dari jaringan internet.
koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa. Namun, karena siswa dan mahasiswa harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosen. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan langsung, secara intensif dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Akan tetapi saat ini ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang akan terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja. Tak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tua sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan. Pembelajaran daring juga tidak lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh di jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Akan tetapi selama pembelajaran secara daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dari pembelajaran daring, menyadarkan kita akan potensi internet yang luar biasa yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi di era di mana belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga pembelajaran daring adalah kebutuhan mutlak yang dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembelajaran secara daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing atau menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru dan siswa, orang tua siswa, dan juga pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran lebih efektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.